seorang wanita muda mengakhiri hari kerjanya dan pulang ke rumah dengan kelelahan. Saat ini, teman sekamarnya menyerahkan semangkuk sup kentang yang masih mengepul panas padanya. Wanita itu menerima kebaikan teman sekamarnya dengan penuh syukur, meskipun menurutnya tekstur daging rebusnya agak aneh. Namun karena lapar, wanita itu memakannya tanpa ragu. Saat dia tenggelam dalam menikmati makan malam yang sudah tersaji, senyuman iblis muncul di wajah kedua teman sekamarnya. Hari ini, mari kita cari tahu apa yang terjadi pada gadis Rusia bernama Karina Barduchian. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada tahun 2009, di Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia, hiduplah seorang gadis bernama Karina Barduchian berusia 16 tahun. Dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga orang tua tunggal yang hanya memiliki ibu. Sejak usia yang sangat muda, Karina telah tertarik pada seni pertunjukan. Selain menyelesaikan pelajaran sehari-hari, dia juga mengambil berbagai kelas akting dan tampil di banyak pertunjukan panggung. Pada saat yang sama, dia juga terobsesi menulis cerita pendek dan puisi. Mimpinya adalah memasuki sekolah drama paling terkenal di Rusia, kemudian berimigrasi ke Amerika Serikat sebagai aktris. Seperti kebanyakan anak muda, Karina juga sangat menyukai musik, terutama musik rock heavy metal. Pada usia 15 tahun setelah menonton pertunjukan band lokal, dia jatuh cinta dengan salah satu anggota band bernama Maxim Golovatskik, seorang penyanyi berusia 19 tahun. Meskipun Maxim menyembunyikan fakta bahwa dia sudah memiliki pacar, dia mulai berkencan dengan Karina. Ibu Karina yang bernama Nadia mengetahui hubungan ini dan sangat menentang hubungan putrinya dengan Maxim. Nadia berkata padanya bahwa mata Maxim tidak seperti orang normal, seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang tidak wajar. Merasa cemas karena harus menghadapi penentangan dari ibunya, Karina setuju untuk memutuskan semua hubungan dengan Maxim. Tetapi yang tidak diketahui ibunya adalah bahwa Karina secara diam-diam masih tetap berhubungan dengan Maxim. Ia masih mendengarkan lagu-lagu dari band Maxim dan keduanya sering pergi untuk berkencan. Waktu berlalu, kemudian pada tanggal 19 Januari 2009, setelah Karina pulang sekolah hari itu, ia pergi bekerja paruh waktu membagikan brosur di jalan komersial. Setelah menerima sejumlah uang imbalan, dia pergi ke rumah temannya untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Sesudah itu, Karina menelepon ibunya dan berkata, "Aku memiliki tugas sejarah yang harus segera kuselesaikan. Tapi sedikit merepotkan untuk mencari informasi karena saya tidak memiliki akses internet di rumah." Kemudian, ia meminta izin untuk menginap satu malam di rumah temannya guna menyelesaikan tugasnya. Setelah ibunya memastikan bahwa putrinya berada di rumah temannya, ia merasa lega dan memberi instruksi kepada Karina untuk pulang sebelum jam 7 pagi, lalu ibunya mengakhiri panggilan. Keesokan harinya pada pukul 7 pagi, Karina juga belum pulang ke rumah. Merasa khawatir, Nadia menelepon teman putrinya untuk menanyakan keberadaannya. Jawaban yang dia dapatkan, setelah Karina menerima panggilan telepon semalam dari seseorang. Ia pergi meninggalkan rumah temannya tanpa memberitahu tujuannya. Nadia menyadari ada yang tidak beres dan memutuskan untuk memanggil polisi. Dengan cepat polisi mulai menyelidiki gadis berusia 16 tahun itu dan mencari di seluruh jalanan dan taman kota. Namun, setelah 2 minggu pencarian, mereka masih belum menemukan Karina. Nadia yang sedih membuka diary putrinya mencoba mencari petunjuk tentang keberadaannya. Kemudian, dia menemukan beberapa lagu yang diam-diam ditulis oleh putrinya, sebuah puisi cinta dengan isi yang sangat suram dan kelam. Dalam puisi-puisi ini ditulis untuk seorang pria bernama Max. Ketika melihat nama Max, Nadia langsung teringat dengan seorang pria bernama Maxim yang pernah berkencan dengan putrinya. Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan hilangnya Karina?
Setelah memberitahu polisi tentang penemuan informasi ini, detektif yang menangani kasus itu memberitahu Nadia bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan beberapa puisi ini untuk menuduhnya sebagai pelaku. Walaupun begitu, mereka mulai meluncurkan penyelidikan terhadap Maxim dan untuk proses pencarian Karina secara bertahap terhenti. Sampai beberapa hari kemudian, seorang petugas kebersihan menemukan tempat sampah yang meneteskan darah di sudut jalan. Setelah membuka tutupnya, petugas itu sangat ketakutan hingga terduduk di tanah. Di dalamnya, dia melihat tubuh seorang gadis yang dalam kondisi rusak parah. Polisi segera tiba dan membawa jenazah kembali untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil identifikasi pada sidik jari menunjukkan bahwa korban bernama Karina Barduchian yang selama ini polisi cari. Dan menurut hasil pemeriksaan visum, penyebab kematian adalah tenggelam, lalu tubuhnya dipotong-potong secara brutal dan dibuang seperti sampah. Dokter forensik menentukan kemungkinan besar pembunuhnya adalah seorang tukang daging yang terampil, atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam membedah tubuh. Bagian tubuh dan organ dalam Karina juga menghilang, sehingga sulit untuk mengetahui waktu pasti kematiannya. Saat ini, kecurigaan terhadap Maxim sebagai pelaku di mata ibu Karina semakin besar, tetapi dia tidak memiliki cukup bukti untuk meyakinkan tuduhannya. Untungnya, saksi kunci segera muncul. Tak lama kemudian kabar kematian tragis Karina diberitakan media. Seseorang bernama Ekaterina, wanita berusia 21 tahun, datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut. Wajahnya penuh kecemasan dan panik, terlihat hampir hancur secara mental. Dan dari mulutnya, polisi mengetahui bahwa larut malam pada tanggal 19 Januari 2009, pengalaman mengerikan menimpa Karina. Ternyata Maxim dan Ekaterina adalah teman satu apartemen yang berbagi kamar. Pada malam tanggal 19 Januari, mereka mengumpulkan sekelompok teman untuk berpesta di rumah. Ada orang lain yang datang ke pesta itu, seorang pria bernama Yuri Mosnov. Dia sama dengan Maxim, keduanya adalah anggota band rock heavy metal. Kedua orang ini biasanya bertingkah agak unik, bahkan sedikit gila. Di pesta malam itu, semua orang minum banyak anggur membuat pesta menjadi semakin meriah dan riuh. Ekaterina mengingatnya dengan jelas, dia mendengar Maxim dan Yuri mulai mengobrol tentang Karina, dan dia mengatakannya seolah dia sedang bercanda, saya ingin membunuhnya untuk bersenang-senang. Saat itu, Ekaterina hanya berpikir bahwa kedua orang ini terlalu mabuk dan berbicara omong kosong, jadi ia tidak menganggapnya serius. Setelah beberapa saat, Maxim mengeluarkan ponsel lalu menelepon Karina. Saya ingin pacar kecil ini datang ke pesta juga. Setelah meletakkan telepon, dia berteriak kepada temannya Yuri. Dagingnya sedang dalam perjalanan. Semua orang yang hadir mendengar apa yang dia katakan, tapi sepertinya kecuali Yuri, tidak ada yang menyadari apa yang dia bicarakan. Karina tiba segera setelah itu, beberapa orang menyambutnya, lalu kami minum dan bernyanyi bersama hingga larut malam. Maxim kemudian mengatakan bahwa pesta telah usai, semuanya. Ayo pulang dan istirahat, aku ingin berduaan dengan pacarku Karina. Semuanya tahu keduanya adalah sepasang kekasih, jadi yang lain pergi dengan bijaksana. Sama halnya dengan Ekaterina, ia pun kembali ke kamar tidurnya dan karena terlalu banyak minum, ia langsung tertidur lelap. Beberapa jam kemudian, samar-samar dia mendengar suara gemericik air keluar dari kamar mandi. Ada juga beberapa suara bising yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dia merasa sedikit aneh, jadi memutuskan keluar dari kamar untuk memeriksanya. Tapi ketika dia berjalan menuju pintu kamar mandi, dia dihentikan oleh Yuri. Dia mengatakan bahwa Maxim dan Karina sedang mandi bersama di dalam. Karena Ekaterina sudah cukup lama mengenal Maxim, jadi ia tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke kamar untuk kembali tidur. Namun dari segi kekuatan, bagaimana mungkin Karina bisa bersaing dengan dua orang lelaki yang berusia 20 tahun? Jadi dalam waktu yang sangat singkat saat keduanya asyik mandi bersama, Yuri masuk ke dalam kamar mandi dan bersama Maxim, keduanya menenggelamkan Karina di bak mandi. Setelah itu,
Maxim yang memiliki pengalaman sebagai tukang daging paruh waktu mulai membelah tubuh Karina. Kemudian keduanya mulai membersihkan kamar mandi dengan cairan asam, lalu memasak potongan tubuh berserta dengan kentang dan sayuran dan memakannya bersama malam itu. Pada pagi hari keesokan harinya, tanggal 20 Januari, ketika Katarina bangun dan bersiap untuk pergi bekerja, dia tidak melihat Karina di sana. Ketika dia menanyakan keberadaannya, Maxim mengatakan bahwa Karina telah pulang ke rumah. Melihat tidak adanya perubahan di dalam rumah, ia segera bergegas pergi. Setelah pulang dari kantor, ia melihat Maxim dan Yuri sedang duduk bersama di meja makan. Melihat pancaran rasa lelah dalam tubuh Ekaterina, Maxim dan Yuri mengajak untuk makan sup bersama. Ekaterina merasa tidak curiga dan langsung memakannya. Ketika Ekaterina menyantap hidangan itu, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa di dalam lemari es milik Maxim yang tidak jauh dari meja makan, tubuh Karina sedang dibekukan. Setelah menyelesaikan hidangan itu, Ekaterina kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri. Beberapa saat kemudian, Maxim dan Yuri mengambil tubuh Karina yang berada di dalam kulkas, lalu membawanya keluar dari apartemen dan melemparkannya ke dalam tempat sampah di lingkungan lain. Akhirnya tubuh ini ditemukan yang menarik perhatian dan pemberitaan media. Dengan kesaksiannya sebagai saksi penting, polisi akhirnya mendapat surat perintah penangkapan Maxim dan Yuri. Selama penggeledahan berikutnya di apartemen Maxim, polisi mengeluarkan isi kulkas dan menemukan beberapa hal yang tidak terduga. Beberapa sisa jaringan tubuh ditemukan dan dapat dianggap sebagai barang bukti yang meyakinkan. Menghadapi interogasi polisi, keduanya saling menyalahkan satu sama lain. Namun tidak butuh waktu lama sebelum mereka tidak mampu lagi menahan tekanan dari tim penyelidik. Keduanya menjelaskan bagaimana cara mereka bekerja sama dan merangkai kejahatan saat membunuh Karina. Penjelasan tanpa emosi disertai tawa terbahak-bahak dari keduanya membuat polisi terdiam. Bahkan alasan motif kedua pelaku membunuh korban juga membuat tim penyelidik terpana. Mereka mengaku membunuh Karina hanya karena mereka lapar dan tidak memiliki bahan makanan untuk dimakan. Ditambah lagi mereka dalam kondisi mabuk berat, membuat mereka kehilangan akal dan mengambil tindakan mengerikan secara mendadak. Dalam sidang pengadilan berikutnya, saat menyajikan barang bukti, seorang juri segera pingsan setelah melihat foto korban dan barang bukti yang berdarah. Sidang kemudian dihentikan sementara, lalu kembali dilanjutkan beberapa hari kemudian. Sepanjang persidangan, kedua terdakwa Maxim dan Yuri selalu menjaga sikap cuek dan sombong. Pengacara pembela mereka bersikeras bahwa kedua kliennya merupakan orang yang lembut dan baik hati dan berharap pengadilan dapat memberikan hukuman seringan mungkin kepada mereka. Melihat pengacara pembela berucap seperti ini membuat Ibu Karina sangat sedih. Dalam isak tangisnya ia berkata, hal paling salah yang pernah saya lakukan dalam hidup saya adalah membesarkan putri saya menjadi terlalu baik dan terlalu percaya pada orang lain. Dan kedua setan ini memanfaatkan hal ini, merenggut putrinya dan seluruh harapan masa depannya. Di akhir persidangan, dia dengan marah berkata kepada kedua pria tersebut, setelah kamu mati, kamu akan dibakar di neraka. Pada bulan Maret 2009, hasil persidangan menyatakan bahwa Maxim dan Yuri bersalah atas pembunuhan dan divonis 19 tahun penjara. Mereka berdua mengajukan banding, namun permintaan mereka langsung ditolak. Akhirnya, pada bulan Maret 2017, setelah menjalani hukuman 8 tahun penjara, Maxim yang merupakan penjahat utama dalam kasus ini memilih untuk gantung diri di selnya. Dia meninggalkan pesan bunuh diri yang berbunyi, saya telah mengakhiri perjalanan hidup saya di tubuh ini, saatnya meninggalkan dunia dan terlahir kembali menjadi manusia baru. Tapi orang keji seperti dia, bahkan jika itu adalah reinkarnasi yang sebenarnya, sulit untuk mengatakan akan menjadi makhluk seperti apa. Sedangkan untuk Yuri, dia masih menjalani masa hukumannya yang akan berakhir pada tahun 2027. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.